Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beraktivitas dan belajar dengan penuh semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, negara kita yang tercinta ini. Oke, kalau kita berkaca dari negara kita, begitu banyaknya sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Saking kayanya negara kita ini ya. Kalau dibandingkan negara-negara lain, tentu saja negara kita merupakan salah satu negara terkaya ya, kalau dilihat dari sumber daya alamnya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke hal tersebut, kita harus tahu nih, apa arti dari sumber daya alam tersebut. Oke, sumber daya alam itu adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup kita. Nah, di sini artinya adalah segala sesuatu hal yang ada di Indonesia yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia yang ada di negara kita, negara Indonesia. Oke, sumber daya alam ini juga bisa kita kelompokkan menjadi beberapa hal. Nah, bisa dilihat di buku kalian di halaman 41 sambil kita baca ya. Oke, sumber daya alam itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa hal. Pertama, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materinya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Kemudian sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Jadi ada 5 bentuk sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Kita bahas satu persatu. Pertama, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Nah, kalau berdasarkan pemulihannya artinya ada 2 tipe nih. Ada yang bisa dipulihkan, ada yang tidak. Atau dalam arti lain, sumber daya alam yang bisa terbarukan dan yang tidak bisa terbarukan. Kalau yang bisa diperbarukan, tentu saja seperti yang kita ketahui, itu makhluk hidup pasti ya. Ada 2 makhluk hidup yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah tumbuhan dan yang kedua adalah hewan. Kemudian juga bisa berkaitan dengan siklus seperti air dan udara. Jadi ada 2 tipe yang bisa diperbarui, yaitu adalah yang melalui reproduksi seperti hewan dan tumbuhan yang tumbuh dan berkembang. Kemudian yang melalui siklus seperti air dan udara. Kemudian sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, contohnya seperti tentu saja gas alam, batu bara, kemudian bahan bakar fosil yang kalau mau diperbarui itu tidak bisa dan menunggu pembentukannya itu sudah sangat lama sekali. Jadi bisa saja habis dan tidak bisa diperbarui. Nah, itu tadi kalau melihat dari sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Sekarang yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materinya. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 42. Pertama, kalau dilihat dari materinya, ya, sumber daya alam itu ada yang organik dan anorganik. Sekali lagi, kalau yang organik tentu saja yang berasal dari jasad hidup atau makhluk hidup ya, seperti hewan dan tumbuhan. Ini bisa kita lihat dari hutan kita, bagaimana pertanian kita, kemudian perikanan kita, dan bagaimana hewan-hewan ternak kita yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian sumber daya alam anorganik seperti tanah, bebatuan, minyak, mineral dan lain sebagainya. Jadi sumber daya alam ini merupakan benda mati dan juga zat padat lainnya, dan juga zat cair dan juga zat gas lainnya. Yang intinya adalah benda-benda mati. Itu tadi yang kedua ya, sumber daya alam berdasarkan materinya. Sekarang yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitatnya.
Kalau habitat tentu saja kita akan berkaitan dengan darat dan air. Oke, kalau berkaitan dengan darat itu artinya berkaitan dengan tanah. Berkaitan dengan tanah ini artinya adalah tanah bisa dimanfaatkan sebagai bentuk yang bisa kita ubah, misalnya tanah dijadikan batu bata, genteng, keramik dan sebagainya, ataupun pemanfaatannya sebagai tempat tinggal, sebagai lapangan bola, sebagai sekolah dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam yang berkaitan dengan perairan atau akuatik, yaitu seperti danau, sungai, air laut, kemudian air hujan juga termasuk seperti itu. Jadi pemanfaatannya juga sangat penting ya. Negara-negara yang banyak dilalui air sungainya itu tentu saja negara-negara yang memiliki sumber daya air tawar yang melimpah ya, artinya bisa memenuhi kebutuhan konsumsi air minumnya. Sementara ada beberapa negara yang bahkan sungainya sedikit, kemudian malahan lebih banyak kepada air lautnya, seperti itu. Seperti negara-negara kepulauan ya. Kemudian itu tadi kalau dilihat dari sumber daya alam berdasarkan habitatnya, ada yang dari darat, ada juga yang dari air ya. Oke, kemudian yang keempat, sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Nah, atau yang kita bisa lihat bentuknya ya, dimanfaatkan menjadi apa. Oke, kalau ini dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah sumber daya materi, atau sumber daya ini bentuk dasar, atau ini merupakan bahan baku ya. Seperti kalau di buku kalian bisa dilihat halaman 43 itu contohnya seperti magnetik, hermanit, pasir kuarsa dan lain sebagainya. Nah, bahan baku ini nanti bisa kita olah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya bisa diolah menjadi baja ya, yang akhirnya bisa kita gunakan untuk pembangunan jalan, pembangunan rumah, pembangunan gedung, jembatan dan lain sebagainya. Oke, kemudian sumber daya hayati. Sumber daya hayati seperti yang kita ketahui tadi sudah kita bahas. Ini berdasarkan dari makhluk hidup ya, yang digunakan untuk memenuhi konsumsi kita. Tadi kalau kita menanam untuk kita buat sayuran untuk dimasak, kemudian hewan juga untuk memenuhi kebutuhan protein kita, lemak dan sebagainya. Kemudian buah-buahan juga untuk kebutuhan vitamin kita dan sebagainya. Intinya adalah hayati adalah makhluk hidup. Kemudian sumber daya energi. Nah, energi ini artinya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi kita, seperti contohnya bahan bakar fosil, gas alam, batu bara, kayu bakar dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan untuk menjadi bahan bakar kendaraan kita ya, mobil, motor, pesawat, kapal laut dan sebagainya. Atau juga bisa digunakan untuk masak, kemudian listrik dan lain sebagainya. Oke, kemudian sumber daya ruang. Sumber daya ruang ini berkaitan dengan lingkup kehidupan kita ya. Semakin luas suatu wilayah, Indonesia kita ketahui ya merupakan salah satu negara yang luas ya. Jadi pemanfaatan ruangnya begitu besarnya. Jadi walaupun kita memiliki jumlah penduduk yang padat, yang banyak, tapi kebutuhan ruang itu masih mencukupi untuk kita sebagai tempat tinggal, tempat kita bekerja, tempat bermain, dan lain sebagainya. Oke, yang kelima itu adalah sumber daya waktu. Sumber daya waktu ini seperti apa Pak maksudnya? Waktu ini merupakan seperti contohnya musim kemarau, musim hujan, kemudian misalnya juga musim dingin, musim semi dan sebagainya. Itu juga berkaitan dengan waktu. Nah, keberadaan sumber daya waktu ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya ya. Kalau kita mau lihat pemanfaatan di Indonesia dengan di Eropa berbeda ya, karena di Indonesia hanya ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Sementara di Eropa ada 4 musim. Jadi pemanfaatan sumber daya alamnya juga berbeda-beda. Seperti kita kalau di musim kemarau kita mengalami kekeringan ya, karena kesulitan air dan sebagainya. Oke, itu tadi yang keempat, sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Yang terakhir nih, sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Ada 2. Yang pertama adalah
sumber daya alam yang tidak cepat habis. Yang kedua adalah sumber daya alam yang cepat habis. Ya, ini bisa kalian lihat di buku kalian halaman 44 ya. Sumber daya alam yang tidak cepat habis itu seperti apa? Nah, sumber daya alam ini tidak cepat habis bukan karena tidak dikonsumsi ya, tapi karena relatif jarang dikonsumsi. Dan juga sumber daya alam ini bisa dipakai secara berulang. Contohnya seperti emas, kemudian batu permata, intan. Ini memang kita jarang yang menggunakannya, kemudian juga bisa kita pakai berulang-ulang, kita bisa pakai lagi terus-menerus. Tidak seperti misalnya kalau zaman dahulu barter misalnya garam ya. Kalau garam dipakai habis, kemudian dia harus dibuat lagi. Sementara kalau emas ini tidak, bentuknya bisa dipakai dan bentuknya tetap sama. Oke, kemudian sumber daya alam yang cepat habis. Nah, ini berkaitan dengan relatif tinggi konsumsinya. Pemenuhan kebutuhan akan benda ini relatif tinggi ya, sehingga sering digunakan, sering dimanfaatkan. Dan juga umumnya sumber daya alam ini sulit untuk didaur ulang. Contohnya seperti tadi gas alam, bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Sehingga pemenuhan kebutuhannya itu relatif cepat, tapi pemulihan kebutuhannya itu relatif lama ya, bahkan tidak seperti bahan bakar tadi. Oke, nah itu tadi pengelompokan sumber daya alam berdasarkan 5 hal tadi, ada 5. Jadi saya review sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam berdasarkan materinya, kemudian sumber daya alam berdasarkan habitatnya, yang keempat sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan, yang terakhir adalah sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Oke, jadi ada 5 ya. Nah, untuk tugas Ananda di rumah hanya 1, yaitu adalah membuat bagan nih, pengelompokan sumber daya alam. Contohnya seperti ini ya. Jadi dibuat bagan. Di atasnya tulis pengelompokan sumber daya alam. Ada apa saja? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, nanti itu dibagi lagi. Tadi ada apa? Misalnya contoh sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Di bawahnya 1 sumber daya alam terbarukan, 2 sumber daya alam tidak terbarukan, dan lain sebagainya. Oke, tugasnya silahkan nanti dikumpulkan, dikirimkan pribadi ke saya langsung. Oke, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.